البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك أشكر لفضيلة الدكتور يوسف صديق على مشاركته لهذه المناقشة، وهو بصفة المناقش الأول. وثانيا أشكر جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ فلحان الماجستير على إشراف هذا البحث، وعلى مناقشته كذلك المناقش الثاني، وكذلك لطالبة في الزهدة على ما قدمته من بحثها لهذا المساء. ونبدأ يعني خطوات المناقشة بعرض البحث من قبل الطالبة. فعلى الطالبة يرجى تقديمها مباشرة، فلتفضل مشكورة. Silakan si Firza. الوقت يتراوح بين 15 دقيقة ولا إلى 20 يا Firza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya Allah. Insya Allah pada hari ini saya akan memaparkan hasil dari skripsi saya. Nah, selanjutnya salawat bermahkatakan salam tak lupa pula untuk bisa disajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada tiga pemuji pada hari ini, kepada tiga asatidz untuk yang telah meluangkan waktunya, khusus kepada Ustadz Yusuf Siddiq selaku penguji pertama, juga kepada Ustadz Ahmad Falhan selaku penguji kedua dan pembimbing saya, juga kepada Ustadz Sunardi Basri Iman selaku penguji ketiga dan ketua sidang pada hari ini. Baik, langsung saja saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya ini dengan yang berjudul Nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran. Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua landasan teori, bab yang ketiga nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran, bab yang keempat pandangan ulama-ulama tafsir terhadap ayat nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran, dan bab yang terakhir yaitu penutup. Bab yang pertama ini terdiri dari 8 subbab. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan. Adapun subbab yang pertama yaitu latar belakang, Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagai salah satu ulama yang mengikuti perkembangan kitab-kitab tafsir berpandangan bahwa ia menjadikan tafsir At-Tabari yang berjudul Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran sebagai salah satu tingkatan tersendiri. Ia mengatakan dalam kitabnya bahwa kitab At-Tabari adalah kitab yang paling mulia dan paling agung di bidang tafsir pada masanya. At-Tabari disebut sebagai imam tafsir, fikih dan ijma, pakar sejarah, dan ahli dalam ilmu qiraat, bahasa, dan lain-lain. Sebagai seorang mufassir, ia memahami ilmu pokok Al-Quran terkhusus nasakh. Dari berbagai kelebihan yang dimiliki tafsir At-Tabari, belum diketahui secara pasti jumlah ayat-ayat nasakh yang ada di dalamnya, sedangkan beberapa ulama lainnya telah diketahui jumlah ayat-ayat nasakh menurut mereka. Seperti As-Suyuti yang menyebutkan bahwa ada 21 ayat yang dipandang sebagai ayat-ayat nasakh. Menurut An-Nahas, ayat-ayat nasakh berjumlah 100 ayat lebih, dan menurut Asy-Syaukani berjumlah 8 ayat. Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti ingin mengkaji ayat-ayat yang mengandung nasih mansukh dalam tafsir At-Tabari sebagai permasalahan dalam penelitian dengan judul Nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran.
Berikutnya, rumusan masalah. Yang pertama, di mana letak ayat nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran? Dan yang kedua, bagaimana pandangan ulama-ulama tafsir terhadap ayat nasakh dalam tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran? Adapun metodologi penelitiannya, dalam pengumpulan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian kepustakaan atau library research, yaitu suatu penelitian yang diarahkan kepada pengumpulan data atas informasi yang ada, sehingga data tersebut dapat dipahami. Data kajian dalam penelitian bersumber dari buku, jurnal, dan lain-lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan tentang masalah yang menjadi objek penelitian. Kajian pustaka berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan terkait judul nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, terdapat hasil penelitian terkait yang masih ada hubungannya dengan penelitian ini. Di antaranya, yang pertama, jurnal Syawqul Rakim yang berjudul Peta Nasikh dan Mansukh dalam Al-Quranul Karim. Hasil penelitiannya, ada 4 kategori surat dalam Al-Quran berdasarkan nasikh mansukh. Adapun yang kedua, jurnal Imam Masrur yang berjudul Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin As-Suyuti dan implikasi metode pengajarannya di perguruan tinggi. Hasil penelitiannya membahas tentang konsep nasikh mansukh Jalaluddin As-Suyuti dapat mendukung proses pengajaran, bagaimana memahami nasikh mansukh secara benar. Bab yang kedua, yaitu landasan teori. Pada bab ini terdapat 2 subbab, yaitu biografi At-Tabari dan konsep dasar nasakh. Adapun cakupan pada biografi At-Tabari adalah kehidupan At-Tabari, guru-guru At-Tabari, murid At-Tabari, karya At-Tabari, dan metodologi penulisan tafsir. Pada konsep dasar nasakh, cakupannya meliputi definisi, macam-macam nasakh, jenis-jenis nasakh, syarat-syarat nasakh, hikmah nasakh, dan pro kontra nasakh Al-Quran. Adapun subbab yang pertama yaitu biografi At-Tabari. Nama lengkap At-Tabari adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Walid Abu Ja'far. Ia dilahirkan di kota Amul, salah satu kota di Tabaristan. Penisbatan At-Tabari berasal dari tempat ia dilahirkan, yaitu Tabaristan. Mayoritas sejarawan mengatakan bahwa At-Tabari dilahirkan pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada 310 Hijriah di Baghdad. Kehidupannya disibukkan dengan ilmu hingga ia membujang seumur hidup. At-Tabari terpandang sebagai salah seorang imam mujtahid yang awalnya bermadzhab Syafi'i, namun setelah itu ia tidak bertaklid kepada siapapun dan mendirikan sebuah madzhab tersendiri. Namun mazhab At-Tabari tidak berkembang dengan baik dan tidak bertahan lama. At-Tabari memiliki karangan yang sangat banyak, di antara karya fenomenalnya yaitu Kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran yang menjadi rujukan pada ulama tafsir setelahnya. Metodologi penulisan tafsir. Metodologi At-Tabari dalam menulis kitab Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran yaitu At-Tabari mengawali penulisan tafsir dengan pendapat-pendapat mengenai tafsir sebuah ayat. Setelah itu, ia menggunakan metode tafsir bil ma'thur untuk mengemukakan pendapat para sahabat dan tabi'in dengan periwayatan lengkap. Selain itu, At-Tabari mentarjih riwayat-riwayat yang dipaparkannya. Ia juga membandingkan antara sanad dan dalil dan mengindikasikan kelemahan atau pertentangan yang terjadi pada yang lebih kuat dalam pengambilan dalil atau argumentasi. Bahkan ia menjelaskan dalil yang paling kuat. Selain itu, masalah qiraat, syair-syair Arab kuno, dan ilmu nahu juga dibahas dalam kajian tafsirnya. At-Tabari juga memaparkan kisah-kisah Israiliyat namun tetap memberikan kritik. Adapun subbab yang kedua yaitu konsep dasar nasakh. Yang pertama, definisi. Nasakh secara etimologi artinya naskhul kitab, yaitu memindahkan dari naskah yang satu ke naskah yang lain. Selain itu, nasakh dapat diartikan membatalkan, mengganti, mengubah, menyalin, dan lain-lain. Secara terminologi, nasakh ialah menghapuskan suatu hukum syariat dengan dalil hukum syariat yang lain. At-Tabari mengartikan nasakh, yaitu merubah dan memindahkan ungkapan yang menyatakan hukum tersebut kepada hukum lainnya. Apabila suatu hukum dihapus dan kewajibannya diganti dengan kewajiban yang lain,
maka kewajiban yang pertama disebut mansukh dan hukum yang baru yang menggantikannya disebut nasikh. Hikmah nasakh di antaranya memelihara kemaslahatan hamba, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia, dan sebagai cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikuti perintah atau tidak, dan menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Adapun pro kontra nasakh dalam Al-Quran, terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang setuju dengan adanya nasakh dalam Al-Quran memiliki dalil, yaitu surah Al-Baqarah ayat 106, surah An-Nahl ayat 101, dan adanya kontradiksi antara zahir beberapa ayat dengan ayat lainnya. Pendapat yang tidak setuju dengan adanya nasakh dalam Al-Quran memiliki dalil, yaitu surah Fussilat ayat 42. Bab yang ketiga, ayat-ayat nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Menurut At-Tabari, ada enam ayat pada surah Al-Baqarah yang di dalamnya mengandung nasakh. Adapun yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 109 mansukh oleh surah At-Taubah ayat 29. Surah Al-Baqarah ayat 184 mansukh oleh surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 191 mansukh oleh surah Al-Baqarah ayat 193 dan surah At-Taubah ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 194 mansukh oleh surah At-Taubah ayat 36. Begitupun surah Al-Baqarah ayat 217 mansukh oleh surah At-Taubah ayat 36. Dan yang terakhir, surah Al-Baqarah ayat 240 mansukh oleh surah Al-Baqarah ayat 234. Bab keempat, pandangan ulama terhadap ayat-ayat nasakh yang disebutkan oleh At-Tabari. Adapun pada surah Al-Baqarah ayat 109, Al-Qurtubi berpandangan tidak ada nasakh pada ayat ini, sedangkan As-Suddi, Abu Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, dan Qatadah berpandangan ayat ini mansukh oleh ayat perang. Pada surah Al-Baqarah ayat 184, mayoritas ulama berpandangan ayat ini nasakh sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari. Adapun Said Qutb, As-Suyuti, Ibnu Katsir, dan Ibnu Abbas berpandangan bahwa ayat ini nasakh namun tidak bersifat umum. Ayat ini nasakh bagi yang sehat dan bermukim, sedangkan hukam bagi orang tua renta dan rukhsah bagi yang sehat dan berpergian. Surah Al-Baqarah ayat 191, Asy-Syaukani, Al-Qurtubi, Mujahid, dan Tawus berpandangan bahwa ayat ini hukam. Surah Al-Baqarah ayat 194, Ibnu Abbas berpandangan bahwa ayat ini mansukh. Surah Al-Baqarah ayat 217, mayoritas ulama berpandangan bahwa ayat ini nasakh sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari. Di antara yang berpendapat seperti itu ialah As-Suyuti dan Az-Zuhri. Namun ada sejumlah ulama yang berpandangan bahwa ayat yang menasakhnya ialah surah At-Taubah ayat 5, sedangkan Atha berpendapat bahwa ayat ini hukam yang disetujui oleh Manna Al-Qattan. Dan yang terakhir, surah Al-Baqarah ayat 240. Mayoritas ulama berpandangan bahwa ayat ini nasakh sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tabari. Di antara yang berpendapat seperti itu ialah Ibnu Abbas, Qatadah, Al-Bahar, Ar-Rabi, Ibnu Zaid, Al-Qurtubi, dan Wahbah Zuhaili. Adapun Mujahid dan Said Qutb berpandangan bahwa ayat ini bukan yang disetujui oleh Manna Al-Qattan. Bab yang kelima, penutup. Pada bab ini terdiri dari dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya ialah, setelah penulis meneliti tentang ayat-ayat nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Ayat-ayat nasakh menurut Abu Ja'far At-Tabari dalam surah Al-Baqarah berjumlah 6 ayat seperti yang telah disebutkan. 2. Pandangan ulama terhadap hukum-hukum tersebut ada yang berpandangan sama dengan At-Tabari dan ada yang tidak. Saran, pro kontra di dalam masalah nasakh masih terjadi hingga sekarang. Adapun bagi yang menyetujui adanya nasakh, ayat-ayat yang hukumnya mengandung nasakh juga terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Oleh karena itu, penting untuk dipelajari kesahihan periwayatan untuk mengetahui hukum secara jelas. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Sudah, Firza? Sudah. Ya, ditutup dulu. Syukran ya Firza ala ardiki lil bahth lil munaqashah.
والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهو دور الأستاذ دكتور محمد يوسف صديق لمناقشة هذا البحث لأول مرة. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الفاضل سناردي بصري إيمان على إتاحته للفرصة لمناقشة هذا البحث في هذا اليوم تحت عنوان النسخ في سورة البقرة، يعني كتبته الطالبة فيلزا هدى تحت إشراف الأستاذ الفاضل أحمد فلحان الماجستير. أولا أهنئ الطالبة على إنجازها هذا البحث، والثاني ولو كان البحث باللغة الإندونيسية لكن أنا سأناقش بالعربية. لأن دراستنا في الحكمة بالعربية لا بأس. عفونا عنك الكتابة بالعربية ولكن المناقشة تبقى بالعربية. طيب أنا أريد أن أسألك ما هو النسخ من حيث اللغة؟ أنت كتبتي بالإندونيسيا والآن بالعربية، ما معنى النسخ من حيث اللغة؟ يلا. الإبطال، الإزالة، التحويل، النقل. هل هناك معنى النسخ الإبطال؟ هل معنى النسخ الإبطال؟ ما معنى النسخ من حيث اللغة؟ التبديل أستاذ عفوا. التبديل. هل هناك معنى النسخ التبديل؟ لا يوجد معنى النسخ التبديل. الإزالة، النقل، الرفع، هذا هو معنى النسخ. النقل والرفع والإزالة. نسخت الشمس، أزالت الشمس. وماذا نسخت الكتاب، نقلت الكتاب. هذا هو معنى النسخ من حيث اللغة، ليس هناك الإبطال. وأما من حيث الاصطلاح، ماذا هو من حيث الاصطلاح؟ من حيث الاصطلاح بالعربية، أنا لا أريد بالإندونيسيا، لأن بالإندونيسيا بإمكانك أن تقرأي في البحث بالعربية. رفع حكم شرعي. ماذا؟ رفع حكم شرعي. رفع حكم شرعي إلى دليل حكم شرعي بحكم شرعي متراخي عنه. بحكم شرعي متراخي عنه، متأخر عنه. هذا هو النسخ من حيث الاصطلاح. فأنا أؤكد دائما الطالبات أو الطلاب الذين كتبوا البحث بالإندونيسيا ليس يعني هم ينسون العربية ويتركون العربية. وأيضا الجامع، ما هو الكتاب، كتاب الطبري جامع البيان في تأويل القرآن. في تأويل القرآن. تأويل القرآن. ما معنى تأويل؟ ما معنى تأويل بالعربية؟ تأويل مثل تفسير القرآن. تفسير القرآن. طيب الإمام الطبري، أنت يعني موضوعك يعني حول الإمام الطبري، لأنك كتبت النسخ في القرآن من خلال كتاب جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري. والإمام الطبري كما قلت يعني أنه كان فقيها. على أي مذهب؟ أوله من مذهب الشافعي. مذهب الشافعي. طيب هل التقى بالشافعي؟ هل التقى الإمام الطبري بالشافعي؟ لا. لماذا لا؟ لماذا لا؟ أنا أريد أن أسأل السبب فقط. السبب لماذا لا؟ لماذا؟ الجواب لا. متى توفي الشافعي ومتى ولد الطبري، الإمام الطبري؟
متى توفي الشافعي ومتى ولد الطبري؟ كم بينهما؟ ولد الشافعي متى؟ من الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك والشافعي. نعم 100 وكم؟ 150. لا ولد 150 سنة 150. أما توفي سنة كم؟ توفي سنة كم؟ Nasi pusat. 204. إذن بين وفاة الشافعي وبين ولادة الطبري كم سنة بينهما؟ كم سنة بينهما؟ متى ولد الطبري؟ هذا بحثك. نعم 224. إذن كم بين وفاة الشافعي وبين ولادة الطبري؟ 20 سنة. إذن لم يلتقي. هذا هو لم يلتقي بالشافعي. إذن أخذ الفقه الشافعي من من تلميذ الشافعي. من تلميذ الشافعي. ابن جرير كان شافعيا ثم يعني استقل وأصبح له مذهب خاص، مذهب ابن جرير الطبري. ما اسمه الطبري؟ Siapa nama Imam Tabari? Muhammad bin Jarir At-Tabari. Wa kunyatuhu? Kunyatuhu? Abu Ja'far. Abu Ja'far. هذا بحثك. أنت لابد أن تكوني أعلم الناس عن الطبري وعن كتابه جامع البيان في تأويل القرآن. يعني إذا سئلتي فأنت أدرى بالطبري وأنت أدرى بالنسخ في سورة البقرة. طيب كم آية نسخت في سورة البقرة؟ 6 آيات. 6 آيات. على رأي من؟ أنت قلتي هناك خلاف بين العلماء في الآيات المنسوخة في سورة البقرة. يعني طيب يعني عند من 6 آيات؟ Ya. Menurut pendapat siapa? Inda At-Tabari. Inda At-Tabari 6 ayat. طيب ما هي الآيات؟ أنا لم أقرأ من كتاب جامع البيان يعني كم آية عنده المنسوخة في سورة البقرة. اذكر الآيات الست. اذكر الآيات الست. نعم. آية 109. ما هي الآية؟ اذكر الآية. اذكر الآية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. طيب أولا هذه الآية منسوخة بأي آية؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه. طيب بأي آية؟ سورة التوبة الآية 29. ما هي الآية؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى طيب الآية المنسوخة ماذا يستفاد منها؟ ماذا يستفاد من الآية المنسوخة؟ وماذا يستفاد من الآية الناسخة؟ Ya, ma huwal mansukh huna? Apa yang dinasakh? Mansukh wa min surat Al-Baqarah ayat 109 yakni fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri wa huwa mansukhah bi Yani ma huwal mansukh? Apa yang dinasakh di sini? Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. يعني في سورة البقرة ماذا الآية تأمر بماذا؟ Menetapkan apa?
tentang maaf. بالعفو والصفح يعني بدون قتالهم والآية في سورة التوبة الأمر بقتالهم. طيب والثاني الآية الثانية ما يتعلق بالآية المنسوخة في سورة البقرة. آية 184 يعني طيب ما هي الآية 84 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب هذه الآية منسوخة بماذا؟ بأي آية؟ من سورة البقرة الآية 185. ما هي؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب ما هو الحكم المنسوخ هنا؟ يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب إذن ماذا يستفاد؟ الفدية يعني ليس لا توجد الفدية في الصيام. موجود لكن هذا منسوخة فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن يعني لا يوجد من يجوز له عدم الصيام بالفدية، ترك الصيام بالفدية، أليس كذلك؟ إذن يعني ماذا تقصدين؟ Nasakhnya itu ada nasakhnya itu untuk mereka yang untuk mereka yang bermukim dan dalam keadaan sehat. Itu terkhusus untuk mereka yang nasakh yang dimaksud dalam ayat ini. Mukim dan sehat. الآية الأولى في سورة البقرة الآية كم سابقا 84 و100 يعني لم تتحدث عن الصحيح المقيم وإنما تتحدث عن المريض والمسافر وعلى الذين يطيقونه يعني لم تتحدث عن المريض ماذا عن الصحيح والمقيم يعني فكيف يكون النسخ إذا لم يكون الموضوع واحدا؟ ليس هناك ذكر أن الصحيح والمقيم يعني النسخ في أي حكم؟ النسخ في الفدية إذا لا توجد فدية. فمن شهد منكم الشهر فليصمه مثلا يجب الصيام. ماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. ماذا ما هو المنسوخ؟ يلا ما هو الحكم المنسوخ في هاتين الآيتين؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهو ينسخ ماذا؟ Bahwasanya kalau orang di sini kan jika dia yutikun fidyah ta'am miskin apabila dia tidak dia berat dalam menjalankan puasa itu maka dia boleh membayar fidyah. Adapun di ayat 185 ini ayat ini dihapus karena kecuali bagi orang yang tua renta gitu Ustaz. Mana ada orang tua renta di ayat yang 185? Enggak, 184 itu kan yutikunahu fidyatun ta'am miskin. Iya. Berat menjalankannya Ustaz. طيب هذا منسوخ أو ناسخ؟ Ayat 184 mansuh. Berat menjalankannya. Yang mansuh yang وعلى الذين يطيقونه. Naam Ustaz. Mansuh dengan faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi wajib semua orang puasa walaupun dia nggak sanggup lagi berpuasa. Kaif hada? Ana la ara fihi an-nasakh wallahu alam. La ara fihi an-nasakh.
إلا إذا كان هناك حكم متضاد بين الآيتين ليس هناك النسخ والله أعلم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا حكم الأصل، يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح أن يصوم إلا من كان مريضا أو على سفر أو الذي يطيقونه الصيام، الذي يطيقه الصيام، الذي لا يستطيع الصيام بسبب كبر السن أو بسبب مرض مزمن. طيب الثالث يعني حتى لا نطيل، الثالث ما هي الآية المنسوخة الثالثة؟ الآية 191 يعني 91. ما هي الآية؟ وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم وذلك جزاء الكافرين. منسوخة بأي آية؟ سورة البقرة آية 193 وسورة التوبة الآية 5 يعني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. طيب الآية المنسوخة تفيد ماذا؟ تفيد ماذا؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم إذا لا يجوز قتالهم عند المسجد الحرام. طيب والآية الناسخة ماذا؟ يعني أجازت القتال في المسجد الحرام. نعم. أجازت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. إذن يعني يجوز قتالهم ولو كان في المسجد الحرام. كيف؟ أولا أنا أريد أن أسأل هل يجوز الحكم الخاص منسوخ بالحكم العام؟ Boleh nggak hukum khusus dinasakh dengan hukum umum? Ya. Al-ayah as-sabiqah yani wala tuqatiluhum indal masjidil haram hadha hukmun khas ya liman kana fil masjidil haram. Wathani hukmun am. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Hadha am. Hal yajuz al-hukm al-khas mansukhun bil hukm al-am? Hadi ma yata'allaq bi qa'idatin usuliyah. Boleh enggak hukum khusus dinasakh dengan hukum umum? La Ustaz. Naam? La yajuz. كيف أنت قلتي يعني أن الآية في سورة البقرة ولا تقاتلهم من المسجد الحرام منسوخ بآية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا من تفسير الطبري نظرت. تفسير الطبري والصحيح هل هناك خلاف بين العلماء في هذا؟ من يخالف الإمام الطبري في هذا؟ إمام القرطبي يعني ماذا قال القرطبي؟ عن هذه الآية وهو محكم. نعم محكم. لماذا؟ لأن النهي عن قتالهم في المسجد الحرام هذا حكم خاص لا يمكن أن ينسخ بالحكم العام. يعني إذا كان هناك حكم خاص وهناك حكم عام الذي يجرى فيه هو تخصيص العام وليس بنسخ العام الخاص. طيب أنا أريد أن أسألك لأن بحثك ما يتعلق بالتفسير كم يعني كتب التفسير التي اعتمدت عليها كم من مصادر أو من مراجع التفسير التي تعتمدين عليها؟ حول 6. ما هي بسرعة حتى يأتي دور المناقشين الآخرين. فتح القدير في ظلال القرآن ابن كثير القرطبي في ظلال القرآن لمن؟ سيد كتب
سيد قطب. أنت لماذا قلت ابن كثير؟ طيب والثاني؟ فتح القدير للشوكاني. فتح القدير للشوكاني. ثم تفسير ابن كثير. ثم تفسير قرطبي. وتفسير منير لوهبة زهيري. وأيضا هذا 5. أين السادس؟ طيب أنا أريد أن أسألك من هذه مصادر التفسير ما هي؟ أذكر 3 فقط من مصادر معاصرة أو من مراجع معاصرة. Jadi yang dari referensi tafsir tadi yang mana yang masuk kategori muasir? Yang apa? Yang kekinian. تعتبر من التفاسير المعاصرة. سيد قطب. سيد قطب. والثاني؟ يلا بسرعة. الشوكاني. الشوكاني. والثالث؟ وهبة الزهيري. وهبة الزهيري. نعم. يعني ينبغي للباحثة إذا كانت تكتب حول التفسير فتنوع، لا تأخذ التفاسير المعاصرة فقط، وإنما التفاسير السابقة، يعني التفاسير يعني المتقدمة. يعني كتب التفسير التي تعتبر التراث الإسلامي، فيجب عليك أن تراجعي. لماذا؟ لأن الأصل هي تلك المصادر. أما المفسرون المعاصرون فهم ينقلون من التفاسير المتقدمة. فلابد أن تنوع الطالبة في البحث يعني بين المصادر الأصلية وبين المراجع الثنائية، يعني الثانوية. يعني المعاصرة تعتبر الثانوية، أما المصادر الأساسية هي الكتب التي كتبت سابقة، يعني كتفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير ابن كثير. هذه هي الكتب السابقة التي يجب على الطالبة الباحثة أن تعتمد عليها. طيب أنا أكتفي بهذا وأهنئك على هذا البحث، ويعني أعيد الكلام إلى أستاذ سناردي بصري إيمان كرئيس الجلسة. نعم فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الدكتور يوسف صديق على ملاحظاته القيمة ومناقشته في هذا البحث. ثم ننتقل إلى المناقش الثاني فضيلة الأستاذ أحمد فرحان كالمناقش في هذه المرة ليست كالمشرف، فليتفضل مشكورا. تفضل شيخ. لم يفتح بعد هذا أستاذ فرحان، ميكروفون لم يفتح. عفوا بعدين. طيب أشكر جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ سناردي بصري إيمان الماجستير الذي قد أتاح لي فرصة غالية قيمة، الفرصة الغالية والقيمة لأقوم بمناقشة الرسالة للطالبة في الزهدان. يعني tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Yusuf tadi, tinggal dicatat ya. Itu dicatat apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf tadi ya. Baik. Sebenarnya apa ini urgensinya penelitian ini Filza? Artinya kenapa anti memilih tafsir Tabari? Kenapa?
Kenapa enggak tafsir-tafsir yang lain? Hah? Kenapa? Limadha ikhtarti tafsir at-Tabari fi hadzal bahth? Karena untuk ini seperti karena kan dari yang kita baca dari tafsir at-Tabari ini sudah sangat banyak, maksudnya sangat sangat banyak, sempurna lah, maksudnya sudah sangat banyak kelebihan yang dimiliki gitu. Jadi untuk menambah untuk kemudahan bagi yang lainnya gitu kan, untuk mengetahui jumlah-jumlah ayat nasakh, jadi memudahkan orang-orang lain nanti kedepannya untuk meneruskan untuk memukarankan mungkin antara tafsir ini dan tafsir misalnya at-Tabari dan tafsir yang lainnya, lebih memudahkan gitu ketika mengetahui jumlah ayat-ayat nasakh, tidak perlu mencari-cari lagi gitu. Kenapa enggak tafsir yang lain? Kan tafsir yang lain itu keren-keren juga. Nah, ini pengen tahu alasannya aja. Mungkin juga karena kenapa tidak tafsir Qurtubi yang coraknya fikih gitu misalnya. Kenapa tidak tafsir Ibnu Katsir misalnya? Mungkin karena juga itu kan merupakan tafsir yang tertua ya Sobat. Jadi kayak termasuk salah satunya karena itu tafsir yang tertua, jadi kayak semua orang kayak sangat tidak asing kayak gitu untuk mengetahui tafsir at-Tabari. Jadi banyak tafsir-tafsir yang setelahnya itu merujuk kepada tafsir Imam Tabari. Nah, itu alasan. Kemudian yang lain apa lagi? Tafsir ini bil ma'thur gitu kan? Sekarang kenapa anti memilih nasakh sebagai kajian? Karena apa urgensinya dalam kehidupan kita ini? Dalam kehidupan kehidupan masyarakat misalnya, apa urgensinya? Ini penting untuk mengetahui suatu hukum gitu, maksudnya mana hukum yang di Quran ayatnya masih ada di Quran namun hukumnya tidak berlaku lagi gitu, dan ada yang menggantikannya dan itu juga berasal dari Quran gitu. Itu jadi kayak lebih ketika membaca Al-Quran pun kita lebih tidak ya, ketika mengetahui arti tidak sekedar ayat ini berlaku, maksudnya tidak mudah membaca secara zahir langsung mengartikan dan menghukumi suatu ayat tanpa mengetahui bahwa ayat itu apa telah dihapus atau tidak gitu. Oke. Itu tulisannya betul itu enggak? Tafsir Tabari itu fi ta'wilil Quran an ta'wilil Quran. An ta'wili ayil Quran. Atau fi ta'wilil Quran. Betul ya? Sudah lihat di ini ya, di bukunya ya. Yang tepatnya namanya an ta'wili. Ya. Coba lihat itu tadi. Nanti itu fi ta'wilil Quran ya, bukan an ya. Saya kemarin ada juga yang menulis itu kemarin kajian tentang tafsir Tabari, menulis an ta'wili. Iya. Kemarin itu. Masalah apa? Ini kemarin. Tarjihnya Imam Tabari. Tapi kalau saya lihat di bukunya itu fi ta'wil. Bukan an ta'wil ya. Ini metodenya apa nih? Metode apa? Metode apa? Metodologi penelitian. Metode dalam penelitiannya apa? Nah, metode yang anti gunakan apa? Ini. Jadi cuma menguji hati saja.
Coba di sini cuma menulis ini Ustaz, penelitian perpustakaan gitu Ustaz. Nggak ada tulis Al-manhaj alladhi salaktahu. Bisa dikatakan maudhu'i nggak Ustaz? Karena ini kan mencakup dalam nasakh. Bisa dikatakan maudhu'i karena dalam mengumpulkan ayat-ayat nasakh. Ya. Ini nanti tulis apa metodenya? Aku ada lam akut. Coba nggak ditulis. Oh, kalau gimana nggak ditulis? Nah. Harus ditulis. Hah? Senang Ustaz. Sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, sumber primer, sumber sekunder. Iya, ya mestinya disebutkan di sini metodologinya ya. Ini belum dituliskan. Kemudian ininya rumusan masalahnya. Pertama apa? Di mana letak ayat nasakh dalam surat Al-Baqarah pada tafsir Jami'ul Bayan. Kenapa? Ya itu pertanyaan ketika bimbingan itu yang saya tanya. Kenapa itu semua bahan-bahannya dari Imam Tabari semua? Ya memang di mana letak ayat nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir. Ya. Kenapa tidak ada ini komparasi dengan pendapat-pendapat lain? Maksudnya perbandingan itu semua dari Jami'ul Bayan itu. Dari kitab Imam Tabari semua. Nggak ada analisa-analisa gitu. Dari yang lain. Ada satu dua Ustaz yang masukin riwayat yang untuk mendukung. Ada juga masukin satu riwayat yang mendukung pandangan At-Tabari. Mana? Di misalnya. Coba kita lihat bab 3 tadi di halaman berapa itu? Nah, misalnya kayak di halaman berapa bab 3? Bab 3 ada di halaman 26. Terus misalnya kayak di halaman 28 Ustaz, ada juga masukin. Berapa? Halaman 28. 28. Nah, Ustaz. Coba lihat. Mana coba? Apa itu tambahan? Itu seperti jangan seperti itu nanti masukin apa yang ada dalam tafsir Tabari saja gitu. Ya. Ini Abdullah. Nah. Atau ada ininya, ada tahqiq dari anti apa yang disebutkan oleh Imam Tabari itu anti ta'liq gitu loh. Kasih misalnya ada hadis misalnya. Itu anti takhrij. Perkataannya ada apa ungkapan yang bisa dijabarkan, boleh tambahkan ya. Saya berharap begitu. Bab 3 itu bukan anti masukkan pendapat Imam Tabari saja tanpa ada klarifikasi lanjut gitu. Paling tidak ada penjelasan-penjelasan. Ya, itu maksud saya. Ya. Oke ya, tolong nanti nanti kan memasukkan ayat-ayat mansuh kan, gitu kan? Yang ada di dalam tafsir Imam Tabari, begitu kan? Nah. Seperti kan sebagian ahli tafsir dalam perkataan Imam Tabari berpendapat bahwa maksudnya ialah puasa pada 3 hari di setiap bulan. Boleh. Kalau anti bisa itu luar biasa, bisa menelusuri sebagian ahli tafsir ini siapa. Halaman 29. Ya, ditulis saja di bawahnya ini. Di catatan kakinya. Paling tidak ketika anti membaca tafsir-tafsir yang lain, pendapatnya yang begini masukkan di sini penjelasan sedikit. Ya. Dan ahli tafsir berpendapat bahwa maksudnya ialah puasa pada 3 hari di setiap bulan.
berpendapat ini siapa gitu loh. Ya, nah, sudah kerja lagi berarti itu ya. Biar lebih bagus lagi ininya skripsinya. Ya. Itu harapannya begitu ya. Jadi kalau kata Dr. Yusuf tadi tanwi. Nah, itu. Kemudian yang rumusan masalah kedua, bagaimana pandangan ulama-ulama tafsir terhadap ayat nasakh. Itu siapa saja tadi? Ulama-ulama tafsir yang anti maksudkan di sini? Ada Wahbah Zuhaili, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Asy-Syaukani, dan Said Qutb. Duluan mana Ibnu Katsir sama Ibnu Jarir? Ibnu Jarir. Ibnu Jarir. Masa? Jangan-jangan Ibnu Katsir. Yang tertua Ibnu Jarir. Tafsir At-Tabari merupakan tafsir tertua. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir Ibnu Katsir juga banyak merujuk pada tafsir At-Tabari gitu. Setelah saya baca juga merujuknya gitu. Ibnu Katsir itu secara apa namanya itu marojiknya, ya, sumbernya maksudnya itu tafsir apa tergolong? Bil ma'thur atau bil ra'i Ibnu Katsir? Bil ma'thur gitu. Coba. Periode Ibnu Jarir itu tahun berapa itu? Masa hidupnya itu? Abad keberapa? Gak usah sebut tahunnya, abadnya aja. Abad keberapa? Loh ini membahas Ibnu Jarir. Ini menguji kemampuan anti. Jadi bukan hanya mulahazat saja, tapi ingin menguji pemahamannya, pengetahuannya. Nah, ya. Ibnu Jarir di abad ke? Berapa? Sekitar abad sekitar abad ke-4 atau ke-5 gitu, Ustaz ya? Wah. Sekitar abad ke-4 atau ke-5 Hijriah, Ustaz? Coba nanti dilihat lagi. Wafatnya di awal abad ke-4. Tapi lahirnya, hidupnya di abad ke-3. Beliau wafat 311, 310. Hijriah. Nanti dilihat. Ya paling tidak tahu itu. Kalau Ibnu Katsir? Abad keberapa? Coba. Ibnu Katsir. Di abad ke-3, Ustaz. Tapi wafatnya di abad awal ke-4. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, Ustaz. Di abad ke-3. Keberapa? Abad ke-3. Oh, ini dia. Nggak tahu. Ibnu Katsir. Itu, iya, jarak Ibnu Katsir dengan Ibnu Jarir itu jauh. Nanti dilihat lagi. Kan udah belajar ini studi naskah itu. Tafsir wal mufassirun. Bagaimana pandangan ulama-ulama tafsir terhadap ayat nasakh dalam tafsir Jami'? Ini para ulama meneropong pendapat Ibnu Jarir atau bagaimana? Bagaimana pandangan ulama-ulama tafsir terhadap ayat nasakh dalam tafsir Jami'ul Bayan?
ayat-ayat yang menurut Ibnu Jarir nasakh, namun pandangan ulama lain terhadap ayat itu seperti apa gitu Ustaz? Jadi pandangan ulama-ulama tafsir di dalam ayat terhadap tafsir ayat. Ibnu Jarir, atau iya di dalam tafsir Ibnu Jarir sendiri, atau di dalam tafsir-tafsir mereka? Di dalam tafsir-tafsir mereka, Ustaz. Dalam kitab yang mereka. Nah, jadi mengkaji, ini berarti mengkaji, ulama-ulama mengkaji tafsir Jami'ul Bayan gitu ya, di takwil ayat Al-Quran gitu ya. Coba salah satunya saja disebutkan. Jangan usah lihat, kalau lihat ya bisa. Coba. Ayat apa yang dianggap Ibnu Jarir dinasakh? Coba. Dan apa ayat yang menasakhnya? Ayat yang mansukh apa, yang menasakh apa? Coba. Al-Baqarah ayat 109 itu dinasakh oleh surah At-Taubah ayat 29. Terus surah Al-Baqarah ayat 184 dinasakh oleh surah Al-Baqarah ayat 185. Bunyi ya. Oh. Bunyi ayatnya. Yang ayat 109-nya Ustaz. Ya. Wadda katsirum. Satu saja, enggak usah seluruh, satu saja. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus itu yang apa? Ayat yang menasakh atau yang mansukh? Itu yang mansukh. Mansukh dengan ayat apa? At-Taubah ayat 29. Ya. Mansukh oleh ayat At-Taubah ayat 29. Nah, berarti anti masih belum menguasai betul, harus melihat berarti. Saya cuma ayatnya minta satu saja. Ya. Ya sudah, apa-apa. Terus ini apa? Coba dilihat halaman 55 coba. Namsa. Sudah, teman-teman. Halaman 55 ya terakhir. Adapun At-Tabari membantah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah yang kemudian mansukh oleh ayat perang. Ini betul enggak ungkapan ini? Adapun Tabari membantah pendapat di situ karena ini karena Ibnu Abbas nanti sudah betul cross check itu. Nah, lihat langsung di kitab tafsir. Cari ungkapan yang enak lah ya. Cari ungkapan yang enak untuk menyebutkan, jangan membantah. Ini sahabat Ibnu Abbas, ahli Quran. Tabari udah zaman keberapa?
turun di Mekah yang kemudian mansukh. Tidak At-Tabari menyetujui berpendapat gitu. bahwa ayat itu merupakan ayat Madaniyah, gitu kan? Apakah dia Makki atau Madaniyah? Di sini tidak disebutkan alasan-alasannya, gitu kan? Kenapa? Gitu. Ya kan? Membantah pendapat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa ayat ini itu turun di Mekah yang kemudian mansukh oleh ayat perang yang diturunkan di Madinah. At-Tabari berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ayat Madaniyah yang diturunkan setelah Umratul Qadha pada tahun 7 Hijriah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa pendapat itulah yang lebih kuat. Pendapat yang mana yang lebih kuat ini? Pendapat At-Tabari atau pendapat At-Tabari? Ibnu Abbas? At-Tabari. Hah? Pendapat At-Tabarinya. Nanti dilihat lagi. Hah? Pendapat At-Tabari. At-Tabari. Ini maksudnya dalam disebutkan bahwa pendapat itulah yang lebih, itulah itu yang mana maksudnya? Nah, pendapat At-Tabarinya, Ustaz. Karena itu pendapat Ibnu Abbas ada saya sebutkan di halaman 35, Ustaz. Tentang yang diturunkan di Mekah gitu. Ya, tapi di sini saya kurang setuju dengan kata membantah di sini. Nah, ya, gunakan bahasa yang misalnya seperti tidak setuju gitu, Ustaz. Tidak setuju dengan pendapat Ibnu Abbas. Ya, tapi jangan dengan kata membantah. Cari ungkapan yang lebih, atau dengan ungkapan menjelaskan, atau pendapat Imam Tabari berbeda dengan, kan? Lebih enak gitu kan? Nah, Ustaz. Atau apalah dari redaksi yang ini saya lihat hampir semua terjemahan ya referensinya ya. Kenapa nanti tidak bisa membaca referensi asli? Ada membaca referensi asli juga Ustaz, tapi karena juga mengambil dari terjemahan, jadi yang saya taruh terjemahan. Ini yang menterjemah ini lebih pintar dari anti berarti. Oke lah ya, ini saya cukupkan. Ya, nanti kita perbaiki lagi kalau memang ada yang banyak yang diperbaiki. Jazakumullah khairan. Ustaz, fadhal. Syukran li fadilatil Ustaz Ahmad Falhan ala munaqashatihi. Wal'an ana uridu an as'aluka ya Filza, lakin qabla dhalik ana uridu an a'mal share screen. Ana urid an a'mal share screen hatta tara ana skripsi kamu itu judulnya apa? Nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan fi ta'wil Quran. Nasakh itu kan ada nasikh, ada mansukh, ya kan? Ada menghapus dan ada yang dihapus. Nasakh mansukh itu domainnya wilayah tafsir atau wilayah usul fikih? Di ulumul Quran ada Ustaz, tapi di usul fikih juga yang menentukan nasakh mansukh itu orang usul fikih atau orang tafsir? Usul fikih, Ustaz. Usul fikih. Terus tafsir apa hubungannya dengan nasakh mansukh? Karena misalnya Quran dengan Quran kan ada di antara jenis-jenisnya menasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, itu sudah masuk wilayah tafsir, Ustaz, karena ayat-ayat Quran yang ditafsirkan. Begitu jawabannya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu merupakan objek terjadinya nasakh dan mansukh itu. Nah, jadi bahannya di situ gitu. Ya kan? Terus itu apa? Judul kecilnya studi pustaka. Maksudnya apa studi pustaka itu? Harusnya studi tematik apa Ustaz? Afwan, Ustaz, salah. Harusnya studi tematik Ustaz. Iya, studi tematik analisis. Terus
itu tafsir Jami' al-Bayan tuh di atas juga ada, di bawah juga ada. Kenapa diulang-ulang gitu? Kenapa nggak cukup satu aja gitu? Nah, berarti itu nggak usah lagi, nggak, maksudnya mikir karena harus ada tulisan studi apa tematiknya, jadi harus ada pembahasan itu lagi gitu. Sekarang saya tanya, nasakh mansukh itu yang kamu bahas hanya yang di dalam tafsir mana? Pendapatnya tafsir tafsir apa tuh? Jami' At-Tabari atau semua tafsir? Jami' al-Bayan aja, Ustaz. Tapi kamu di bab 3 itu kemana-mana itu? Ara'ul ulama itu gimana rumusan masalah itu? Oh, itu di bab 4 sebagai pembandingnya, Ustaz. Ya, tapi kan di judul besarnya kan kayak ini. Terus bandingnya dengan siapa itu? Membanding dengan tafsir lain. Enggak tidak matching. Jadi tidak nyambung gitu. Jadi ruang lingkup besarnya itu di tafsir siapa? Tafsir atau Bari, yang lain nggak bisa pembanding, nggak bisa. Kecuali kalau yang kamu bahas itu kontroversi gitu. Atau Bari beda pendapat dengan tafsir yang lainnya baru bisa gitu. Yang satu bukan nasakh mansukh, tapi mungkin ini takhsisul am umpamanya kan seperti itu. Ya kan? Seperti yang di apa tadi? Yang ditanyakan Dr. Yusuf tadi itu, yang di ayat Al-Baqarah 185 itu faliyasun itu asalnya gitu. Terus itu ditakhsisul am di situ. Orang yang musafir, orang seperti itu gitu. Ngerti gak kamu? Jadi itu kadang kamu masuk keluar masuk keluar ini itu ribet dirinya nih. Jadi mungkin ini nasakh dan mansukh dalam surat Al-Baqarah, judul besarnya gitu aja. Sampai sini aja gitu. Bawahnya nggak usah. Studi ya kan? Apa tadi? Tematik. Studi tematik dalam tafsir. Jangan satu, karena mungkin ya sebenarnya semua tafsir agak mirip-mirip lah gitu. Ada nyomot dari sana sama sini gitu. Jadi sampai sini aja itu. Nasakh dan mansukh dalam surat Al-Baqarah. Berarti nasakh mansukhnya yang cukup yang ada dalam surat Al-Baqarah gitu. Terus di bawahnya studi tematik perbandingan antar buku tafsir umpamanya gitu. Nah, tafsir mungkin tafsir biriwayah gitu, tafsir bil ma'thur gitu. Jadi lebih spesifik lagi seperti itu. Ya? Jadi ini apa? Merembet itu kamu kadang keluar jalur, masuk jalur gitu. Katanya judulnya cuma tafsir siapa? Tabari, tapi kamu bawa semua tafsir gitu. Tafsir Jalalain ngapa dibawa gitu. Jadi nggak konsisten dengan judulnya tadi ya. Nah ini belum ada tanda tangannya sama itu dengan yang lain. Kamu juga belum kamu tanda tanganin. Ini apa nih? Coba. Makanya nih penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ayat-ayat nasakh dalam surat Al-Baqarah pada tafsir Jami' al-Bayan gitu. Dan mengetahui pendapat ulama tafsir lain gitu. Nah ini kan kontradiktif dengan apa? Dengan judul kamu tadi. Ngerti nggak? Ya kalau dalam tafsir Jami'ul Bayan itu aja, jangan keluar lagi. Gitu. Kecuali kalau ada perbedaan pandangan, lain sebutin. Gitu. Yang lain tidak mengatakan nasakh mansukh, tapi takhsisul am umpamanya. Apa Ustaz? Tapi maksud kita kan seperti ini Ustaz. Ini kan ayat nasakh yang menurut At-Tabari gitu Ustaz. Nah, terus yang kita bandingin sama tafsir-tafsir lain, yang ayat-ayat yang udah pasti menurut At-Tabari itu nasakh. Jadi kalau misalnya di tafsir-tafsir lain ada ayat nasakh yang lain di surah Al-Baqarah, tidak kita bahas. Tapi yang kita bahas cuma yang udah fix menurut At-Tabarinya gitu Ustaz. Makanya kenapa Filza fokus utamanya di tafsir Jami' al-Bayan, tentunya At-Tabari, terus ulama lain gimana pandangan terhadap ayat itu? Sama nggak itu? Pandangannya sama nggak pandangannya? Ada yang sama, ada yang berbeda, Ustaz. Nah, kalau ada yang sama cukup kamu bayangkan pendapat At-Tabari itu seirama dengan
pendapatnya yang lain gitu. Terus yang lain tidak gitu. Jadi ulama lain jangan dibawa seperti ini. Semuanya rumusan masalahnya harus berangkat dari tafsir Tabari. Ya kan? Ya mungkin kamu rumusan masalah kedua kamu ganti. Mungkin ini rahasianya? Apa rahasianya adanya nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an? Apa yang menjadi rahasia nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an, kan seperti itu. Ngerti maksudnya kamu? Ini istilah bahasa, coba kamu baca nih. Ahdatsud dirasati ma'rifatul ayatil mansukhati fi suratil baqaratil mawjudati fi kitab Jami'il Bayan fi ta'wilil Qur'an wa ma'rifatu ara'il mufassirin al-akharin hawla al-ayatil mansukhati fi hadzal kitab. Sebentar. Ahdaf. Memang ini dirasah ini. Kan itu risalah atau skripsi. Jadi ahdafu hadzal bahthi atau yuhdafu hadzal bahthi ila ma'rifatil ayat. Itu sebagai contoh aja di yang bahasa ini. Terus ini apa? Kata pengantar. Ini bedanya kata pengantar dengan bab 1 apa pendahuluan? Sering kamu gitu? Di kata pengantar itu kayak syukur, kalimat syukur di situ. Ya kamu jangan ganti pengantar, kan pengantar dengan pendahuluan sama nggak artinya? Sama sih. Ya udah, mungkin di sini kamu ganti dengan ucapan terima kasih. Ya kan? Ucapan kalimat ucapan sambutan ucapan terima kasih, lebih spesifik di situ. Nah ini kamu belum ditandatangan, ini punya kamu gimana ya? Ya. Nah ini coba nih saya bilangkan ini landasan teorinya ya, oke gitu. Yang bab ketiga ini kan rumusan masalah keberapa? Yang pertama. Pertama, nasakh dan mansukh dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Sampai sini ini nggak usah lagi kepanjangan karena judulnya sudah tahu kamu di sana tadi. Ya. Kemudian saya baca ini. Surat Al-Baqarah ayat ini nggak bisa gitu. Nggak bisa kamu tulis gini. Kamu kasih tema pembahasan utamanya apa itu? Contohnya gini, ayat Al-Jihad umpamanya. Atau Rukhsatus Siyam umpamanya di situ. Jadi kamu kasih temanya ini adalah pembahasan utama dalam ayat itu. Begini-gini nggak bisa ini. Nah, yang begini ini terdapat dalam surat ini kamu bahas. Ya. Kemudian ini yang bab 4 ini. Pandangan ulama-ulama tafsir terhadap ayat-ayat nasakh dan mansukh. Nah, ini saya bilang ini keluar dari Jami'ul Bayan. Kamu kan membahas tentang Jami'ul Bayan gitu. Atau ini di sini perbedaan pandangan atau bari dengan ulama lain dalam menentukan nasakh dan mansukh, umpamanya gitu. So kamu di sini. Jadi perbedaan pandangan atau bari dengan ulama tafsir lainnya dalam menentukan nasakh dan mansukh di situ. Tetap tabarinya jadi acuan utamanya gitu. Tabari nganggap dia nasikh, yang lain tidak kan gitu. Ngerti maksudnya, si Firza? Nah, terus ini juga ini nggak bisa, surat ini nggak bisa. Kamu ganti dengan apa? Tema pembahasan. Tema pembahasannya apa di situ? Ya? Nah, ini juga sistemnya penulisannya itu. Ini setiap footnote itu kamu tab ke dalam. Yang pertamanya itu, hampir semuanya saya lihat seperti itu. Nih semuanya itu. Setiap footnote ini yang nomor angka 2 sebelumnya kamu tab ke dalam, nanti angka 3 juga, 4 juga, 5 juga seperti itu. Ya, sama itu semuanya itu kamu perhatikan itu. Tuh, footnote-nya. Nah, rumusan masalah ini. Di manakah letak ayat nasakh dalam surat Al-Baqarah? Dalam tafsir, ya, makanya gini. Ya kan, ini kan sudah diketahui gitu.
Jadi cari yang belum diketahui gitu. Ya kan? Nah, ini yang kedua ini mungkin perbedaan pandangan nasakh dan mansukh menurut Jami'ul Bayan dengan kitab tafsir lainnya gitu. Ngerti nggak? Paham, Ustaz. Nah, jadi ini tetap kamu harus membawa Jami'ul Bayan itu. Mungkin dalam Jami'ul Bayan dikatakan mansukh, yang lain tidak kan. Ya, direvisi sedikit itu apa itu rumusan masalahnya itu biar agak ini. Terus ini cara penulisannya itu. Ini apa bedanya dengan itu daftar isi? Bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3. Apa bedanya itu sama itu? Di situ apa tema utamanya bab ini? Sistematika kan? Berarti ini akan kamu tulis dalam bentuk apa? Narasi atau cerita gitu. Contohnya gini, sistematika pendahuluan apa begini, ya kan? Terdiri dari 5 bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari 8 subbab. Ya kan? Dilanjutkan dengan pembahasan subbab pertama, latar belakang, dilanjutkan. Jadi kayak cerita kamu. Ya kan? Ini satu paragraf, nanti paragraf kedua kemudian disusul dengan bab kedua. Ya kan? Berbicara tentang landasan teori, di dalamnya ada 2 subbab, yaitu biografi atau bari dan ini seperti itu. Dibuat dalam bentuk apa? Narasi. Narasi gitu. Ya, jangan seperti ini, ya. Landasan teori. Judulnya apa tadi? Judul skripsinya, Nasakh dalam surah Al-Baqarah pada tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Berarti ada 3 kata di situ. Yang pertama, definisi nasakh dulu. Ada nggak definisi nasakh di sini? Ada di yang kedua, sebab kedua, nasakh. Ya kan nggak urut, masa nggak urut kan? Nasakh berarti kan pertama itu. Jadi yang pertama apa tadi? Nasakh. Pengertian nasakh. Terus apa? Yang kedua? Al-Quran. Kan nasakh dalam Al-Quran. Baru ketiga, baru biografi siapa? Atau bari di situ, urutan di situ. Diurutkan. Kok langsung biografi? Nasakhnya mana nasakhnya coba? Di halaman 16. Oke, sebelum lanjut ini angka ini footnote untuk mana nih? Itu footnote untuk karangan itu karangan yang A sampai ini sampai Q nih. Nah, Ustaz. Ya mestinya jangan taruh di sini, taruh di terakhir. Taruh terakhir gitu. Terus seandainya itu supaya nggak banyak ngambil tempat ini, supaya nggak ngabisin tempat itu, nggak halaman tempat itu. Di antara karya Ilmu Tabari adalah, ya kan, taruh sini A, ini terus B, urut aja kayak satu ini, biar nggak ngambil tempat begitu. Ya, nanti setelah selesai baru kamu kasih footnote-nya, diambil dari mana, citasinya di situ. Citasi itu setelah selesai kamu kutip, itu bukan di depan. Kamsat naskah. Kemudian apa lagi itu? Oh, ini sekarang sudah nasakh ini. Mana pembahasan nasakhnya mana tadi? Halaman 16. Halaman 16. Bukan konsep, tapi pengertian naskah atau definisi nasakh dulu. Bukan konsep. Memang ada kata konsep di judulnya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada kan? Kenapa kamu tambah-tambahin? Karena
Karena maksud saya segini Ustaz, kan itu konsep dasar nasakh. Terus ada definisi, ada macam-macamnya, jenis-jenisnya gitu. Ustaz. Ya nggak perlu. Kita butuh definisi saja gitu. Butuh definisi saja, definisi nasakh secara bahasa apa, secara istilah apa, terus apakah ulama sepakat tentang adanya nasakh itu, terus urgensinya apa di sini. Gitu. Jadi singkat aja karena itu cuma teori kan. Teori itu kan hanya menjelaskan secara garis besar aja gitu. Kecuali kalau kata apa tadi konsep itu sebutkan dalam judul ya mungkin nggak apa-apa seperti. Nah ini mungkin cocok ini pro dan kontra nasakh dalam Al-Quran, ya kan? Komparasi tafsir Tabari dan apa tadi? Dan tafsir lainnya. Tafsir biriwayah aja, jangan lainnya. Tafsir biriwayah begitu. Nah itu menjadi rumusan apa tadi? Kedua. Iya. Lebih enak spesifik di situ. Jadi Tabarinya tetap diseret ke dalam gitu. Jangan taruh di luar terus, kasihan deh. Tamu nggak dianggurin. Boleh nggak anggurin tamu? Nggak usah. Apa alasannya nggak boleh anggurin tamu? Enggak. Hah? Anggurin tamu hukumnya haram atau halal? Haram, kenapa? Haram. Kalau haram alasan kenapa dia? Karena anggurin tamu itu haram hukumnya karena bisa mabuk. Tamunya kasih anggur setelah dia. Jadi nganggurin tamu itu nggak boleh. Nanti tamunya mabuk. Nah ini bab 3 nih. Jadi nasakh dalam surat Al-Baqarah gitu. Udah gitu aja, nggak perlu tafsir lagi karena sudah dijelaskan dalam judul. Nah ini yang saya kasih tahu ini yang kayak gini nih. Nasakh dalam surat Al-Baqarah jangan gitu. Kamu kasih temanya apa ya? Ini. Yang pertama apa ini? Al-afu was-safhu di situ. Memaafkan dan berlapang dada berarti kan? Kamu cari terjemahnya. Jangan dijadikan subtema tapi dalam bentuk ayat sekian itu. Itu yang harus kamu revisi itu. Ya? Masih ada 1 menit lagi di saat pelannya. Sampai 15 saja. Ya intinya itu siapa si Zalfa, Filza, supaya skripsinya itu jalannya nyambung gitu. Jadi kamu tidak nyeret-nyeret orang lain, supaya nyeret ke dalam harus kasih pintunya seperti itu. Mungkin dari saya sampai di sini. Kemudian untuk mengakhiri munakasyah ini kami mohonkan kepada Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf masih ada nggak Ustaz Yusuf? Ustaz Yusuf mawjud wala fi syari'. Yabdu annahu ustadzana qabla qali Ustaz Farhan. La yastati ya. Baik. Al-an ini natlub min fadilati Ustaz Ahmad Fathan li ilqa'i kalimatil ikhtitam li hadhil munaqashah. Falyatafaddal mashkura. Speakernya saya belum dibuka. Tinggal direvisi skripsinya. Karena ini juga nulisnya di waktin istiajal ya. Di waktin mudayyak. Dulu sebenarnya dia bahasa Arab. Pindah ke bahasa Indonesia. Kenapa ada pindah Ustaz? Iya. Allah alamnya. Li sababin minal asbab. Tergoda dengan. Baik, itu saja Ustaz. Baik, syukur Ustaz Farhan atas masukannya. Kemudian saya juga ngasih masukan yang terakhir, Firza. Jadi kamu renungkan kembali, jangan sampai membuat statement itu yang ambigu, ya kan? Supaya tidak ditarik-tarik ke sana kemari. Ya, ingat itu tadi nanti di mutabaah yang di YouTube itu apa yang harus diperbaiki. Kemudian untuk terakhir kalimatul ikhtitam dari kamu sebagai mahasiswa yang di sidang hari ini, silakan Filza.
Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Jazakumullah khairan ahsanul jaza. Saya ucapkan kepada 3 dosen penguji saya pada hari ini yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi depannya, insyaallah. Terkhusus kepada Ustadz Ahmad Falhan, yaitu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Juga kepada Pak Ustadz Sunardi Basri Iman dan kepada Ustadz Yusuf Siddiq. Juga terima kasih kepada berbagai pihak seperti keluarga dan sahabat yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan tentu saja doa yang tak pernah putus. Jazakumullah khairan ahsanul jaza. Cukup? Baik. Alhamdulillah nantahi min munaqashati hadzal bahs ya fadilati Ustaz Falhan wa fadilati at-talibah. Nahnu nurid an nakhtatim jalsatana hadhihi bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup saja. Ya, silakan. Selamat si Filza, selamat dulu untuk Filza.